dukhan itu kabut asap yang datang dari langit, bukan seperti kebanyakan cerita yang beredar yang mengatakan dukhan itu kabut asap akibat kebakaran hutan, seperti hutan di Kalimantan misalnya, Sumatera, dan hutan-hutan yang lain seperti hutan Amazon dan sebagainya. Bukan kabut asap seperti itu, karena Al-Quran menginformasikan dukhan ini kabut asap yang datang dari langit, bukan karena peristiwa kebakaran yang terjadi di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam forum ke-26 dari kajian tasawuf lil alamin ini. Semoga Allah masih terus membimbing kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat Islam yang tiada keraguan sama sekali di dalamnya, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, selawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sekaligus juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, wabil khusus untuk kita semua di forum kajian tasawuf lil alamin ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mengawali kajian kita kali ini, sedikit saya berbagi dan berpesan. Jika bertakwa itu adalah bentuk usaha terakhir di dunia ini, maka bisa dianalogikan seperti juga ujian meraih gelar S3. Orang yang tidak bersekolah secara formal sekalipun bisa saja sekolah SD, SMP, SMA, akselerasi, kemudian bisa langsung kuliah S3. Di sini kita berbicara sebenar-benarnya S3, terlepas dari IQ 150 dan ke atas dengan istilah gifted. Intinya untuk urusan ilmu duniawi peluang ini ada. Itu artinya di ranah ilmu akhirat pun ada peluang seperti ini. Bahkan semua manusia berpeluang bisa menjadi S3 jurusan akhirat, yaitu takwa. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dalam meraih ketakwaan, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah, memperhatikan tazakur tentang penciptaan langit dan bumi dan semua ciptaannya. Kemudian senantiasa juga mengingat Allah, yaitu tafakur dalam segala keadaan, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian secara istiqomah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ayat kauliyah dan ayat kauniyah dalam bentuk hikmah-hikmah. Semoga kita terus dalam bimbingannya untuk terus berada di jalan yang lurus, yaitu shiratal mustaqim, sehingga kapanpun kita kembali kepada Allah nantinya dalam keadaan kualitas terbaik kita, yaitu dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, tanggung jawab sebagai seorang muslim dari aspek pribadi yang sangat fundamental selain iman adalah pemahaman akan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran, di mana seorang muslim dikatakan bertanggung jawab secara pribadi adalah mereka yang beriman dan senantiasa berusaha mencapai pemahaman akan petunjuk-petunjuk Allah sesuai dengan yang Allah maksudkan yang ada di dalam Al-Quran. Terkait pemahaman tersebut, banyak di antara kita yang beranggapan ini hal yang tidak fundamental. Anggapan seperti ini berdampak kepada rendahnya tingkat kedewasaan sebagai seorang muslim dalam beragama Islam. Sahabat sekalian, analogi dalam pemahaman ini adalah seperti sikap seorang anak yang mengetahui kesulitan orang tua, tapi dia tidak peduli karena tidak memahami. Akan berbeda dengan sikap anak yang memahami kesulitan orang tuanya. Dengan demikian,
Memahami agama ini akan menentukan sikap kedewasaan kita sebagai seorang muslim dalam melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah, dan ini akan terkait erat dengan proses hisab kelak. Begitu pula dengan kepahaman kita akan petunjuk-petunjuk tentang tanda-tanda akhir zaman terkait dengan hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran. Kendati ada kemungkinan kita tidak akan Allah pertemukan dengan kiamat itu, namun bukan berarti kita tidak ikut bertanggung jawab dalam meneruskan informasinya sesuai petunjuk Allah. Jika sikap kita demikian, maka itu sama dengan tidak peduli atau ikut-ikutan pemahaman orang lain tanpa ada usaha untuk memahaminya secara pribadi sesuai informasi di dalam Al-Quran. Ini sama dengan ta'li buta. Percaya atau iman kepada hari akhir adalah bagian dari keimanan, dan itu harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Untuk itu, usaha memahami dengan sungguh-sungguh menjadi sangat-sangat perlu. Sahabat sekalian, di kesempatan ini kita akan mengkaji tentang satu fenomena terkait tanda-tanda kiamat, yaitu hal-hal atau kisah-kisah yang terkait tanda-tandanya di akhir zaman. Selain dari aktor-aktor dalam kajian-kajian kita yang lalu, ada sejumlah fenomena alam yang dikabarkan sebagai tanda-tanda akhir zaman itu. Meskipun akhir zaman itu terhitung mulai dari zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang hari ini masa itu sudah berlalu sekitar 1400 tahun. Namun hitungan akhir zaman dimaksud adalah rentang waktu hingga kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk mengkaji ayat Al-Quran yang berbicara tentang dukhan, di mana ada banyak sekali pendapat-pendapat tentang fenomena alam ini yang simpang siur, membingungkan, dan ada beberapa kawan yang mempertanyakan tentang itu. Apakah benar di akhir zaman ini akan turun dukhan itu? Dukhan yang diartikan sebagai kabut atau asap yang dipahami umat dalam pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan dukhan itu akan datang dari langit. Ada juga yang mengatakan dukhan itu kabut asap karena peperangan dahsyat di akhir zaman. Ada lagi yang mengatakan asap akibat kebakaran hutan dalam skala yang sangat luas sebagai bentuk kerusakan di bumi, dan bermacam-macam pendapat lainnya. Terkait dampak dari dukhan ini, ada yang mengatakan asap dukhan akan menyiksa orang-orang kafir, di mana asap yang terhirup akan bersarang di dalam otak orang-orang kafir yang mengakibatkan rasa sakit yang teramat sangat. Ada lagi yang mengatakan terkait umat Islam, kabut atau asap dukhan ini akan mengakibatkan pilek biasa saja bagi umat Islam dan sebagainya. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana informasi dukhan ini dari sudut pandang Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dukhan ini disebut dua kali, yaitu di surat Ad-Dukhan ayat 10 dan Fussilat ayat 11. Dari dua ayat ini kita mendapatkan pemahaman yang definitif. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Ad-Dukhan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fartakib yauma ta'adatis sama'u bidukhanin mubin. Yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa ad-dukhan yang tampak jelas. Sahabat sekalian, dari surat Ad-Dukhan ayat 10 ini setidak-tidaknya ada dua informasi yang dapat kita petik, yaitu informasi yang pertama adalah Al-Quran menginformasikan bahwa ad-dukhan itu adalah kabut asap yang datang dari langit, bukan seperti kebanyakan cerita yang beredar sebagaimana pendapat berikut ini. Pendapat yang pertama adalah mengatakan bahwa dukhan itu kabut asap yang diakibatkan oleh perang nuklir di akhir zaman, di mana dikisahkan karena perang itu bumi diliputi oleh kabut asap yang mematikan. Dampak dari perang nuklir tersebut, yang juga perang nuklir tersebut diasosiasikan sebagai perang dunia ketiga. Dikisahkan juga rentetan dari akibat perang tersebut, peradaban di bumi ini akan kembali mundur jauh ke belakang. Kisah seperti ini saya kritisi karena ad-dukhan itu bukan kabut asap karena perang. Kritisi saya tersebut diperkuat juga dengan hujah ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang ad-dukhan tersebut, di mana ayatnya juga mengcounter pendapat-pendapat seperti ini. Pada kajian yang lalu, kita telah menyinggung tentang perhelatan hulu ledak nuklir di antara 9 negara aliansi di era abad ini pada kajian tentang Ya'juj Ma'juj yang lalu. Perlu saya tambahkan sedikit
Terkait mengenai perhelatan nuklir ini, sejak tahun 1962, percobaan-percobaan senjata nuklir sudah dikurangi secara besar-besaran. Hal ini karena kandungan radioaktifnya yang menambah radioaktivitas yang sudah ada secara alami dalam skala dunia. Ditambah lagi dengan ketakutan akan perang nuklir yang masih tetap ada. Kemudian juga ada kecelakaan atau kebocoran-kebocoran reaktor nuklir memberikan resiko kesehatan yang besar dan serius, seperti bencana kebocoran reaktor nuklir di Chernobyl misalnya pada tahun 1986. Untuk itu, pembangunan pemanfaatan tenaga nuklir pada skala energi alternatif menjadi sebuah usaha damai yang terus dicanangkan dan dipercepat oleh negara-negara aliansi tersebut. Salah satu bentuk pengolahan nuklir tersebut diolah menjadi sebuah teknologi pembangkit listrik bertenaga nuklir. Sahabat sekalian, dengan cerita singkat ini dapatlah kita narasikan kira-kira seperti apa perubahan dan perkembangan nuklir tersebut ke depan. Yang jelas lebih mengarah kepada bukan perang yang menimbulkan asap kabut, sebagaimana pendapat yang mendefinisikan adukan adalah asap kabut akibat perang. Pendapat seperti ini tidak seirama dengan realitas yang sedang berkembang. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan adukan itu kabut asap akibat kebakaran hutan, seperti hutan di Kalimantan, Sumatera, dan hutan-hutan yang lain, seperti juga hutan Amazon dan sebagainya. Bukan kabut asap seperti ini juga adukan tersebut. Jadi adukan bukan kabut asap sedemikian rupa. Lantas adukan ini kabut asap yang seperti apa sebenarnya? Kemudian informasi yang kedua adalah bahwa adukan itu akan datang di hari depan, karena ayat ini dibuka dengan kata fartakib, yaitu tunggulah. Kata fartakib ini menjelaskan bahwa adukan itu sesuatu yang ditunggu, maka itu artinya dukun tersebut akan datang, dan kapan datangnya secara spesifik tidak disebutkan pada ayat tersebut. Namun secara informatif adukan pasti akan datang di masa depan. Sahabat sekalian, di awal saya telah sampaikan di mana di dalam Al-Quran adukan ini disebut sebanyak 2 kali. Ayat yang pertama sudah kita bahas, yaitu surat adukan ayat 10 yang menjelaskan definisi dari adukan. Sebagaimana sering saya tegaskan bahwa di dalam melakukan sebuah kajian, apabila dengan satu ayat Al-Quran kita belum mendapatkan kejelasan, maka jangan langsung mencari sumber dari luar Al-Quran. Tetapi kita harus mengkaji ayat bil ayat, yaitu mencari ayat yang lain yang senada menunjuk kepada tema kajian yang sedang dilakukan. Sahabat sekalian, di surat yang kedua yang membicarakan tentang adukan ini adalah surat Fussilat ayat 11, di mana di dalam ayat ini Allah menceritakan proses penciptaan langit yang dikaitkan dengan adukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi atiya tau'an aw karhan qalata atayna ta'iin." Yang artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa adukan. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Sahabat sekalian, mari kita berfokus kepada kalimat di awal ayat ini, yaitu Allah mengatakan kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa adukan. Jika kita lakukan penelusuran kepada ilmu astronomi pada data-data astronomika, maka kita akan mendapati di mana pada ketika tata surya ini diciptakan, langit itu masih berupa asap yang disebut dengan istilah nebula. Ayat ini bukan menceritakan penciptaan alam semesta secara keseluruhan, karena pada ayat ini menunjukkan di mana bumi itu sudah ada. Setelah itu barulah Allah menciptakan langitnya bumi. Di sekitar bumi itu ada langit-langit yang melingkupi bumi itu, yaitu lapisan-lapisan atmosfer. Dari sekian banyak teori tentang tata surya, yang paling banyak dianut oleh para ilmuwan astronomi adalah teori nebula, bahwa pada satu ketika tata surya kita ini masih berupa asap, di mana asap ini berupa debu-debu bintang yang mati dan ledakan-ledakan bebatuan antariksa. Kemudian bergabung dengan gas-gas yang mendominasi jagat raya seperti helium dan hidrogen.
dalam suhu panas yang sangat tinggi. Kemudian membentuk awan yang berputar. Perputaran ini menyebabkan semua materi-materi debu itu membentuk gumpalan, dan 99,8% dari gumpalan itu runtuh ke pusat gravitasinya, membentuk matahari sebagai pusat tata surya dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu 15 juta derajat pada intinya. Kemudian 7.000 derajat Celcius pada kulit intinya dan 6.000 derajat Celcius pada permukaan matahari tersebut. Setelah materi-materi yang berputar tadi menggumpal sebesar 99,8% tersebut runtuh membentuk matahari sebagai pusat dari tata surya tersebut, maka sisanya 0,2% lagi, yaitu materi-materi debu-debu yang menggumpal tersebut mendingin lalu membentuk planet-planet dan benda-benda tata surya yang lainnya pada cakram nebula itu. Gumpalan-gumpalan yang mendingin tersebut bermacam-macam ukurannya. Yang paling besar ada 8 gumpalan, yaitu planet-planet yang kita kenal saat ini. Kemudian gumpalan yang lebih kecil lagi yaitu menjadi satelitnya planet, disebut sebagai bulan. Yang lebih kecil lagi asteroid, yang diperkirakan ada 2 juta asteroid dari berbagai ukuran. Dan asteroid ini diistilahkan sebagai gumpalan yang gagal menjadi planet. Gerombolan asteroid ini berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter, yang disebut dengan sabuk asteroid. Kemudian ada lagi yang sama dengan asteroid namun orbitnya berbeda di tepi luar tata surya, disebut dengan komet. Gerombolan komet ini membentuk sabuk melingkari tata surya kita yang disebut dengan sabuk Kuiper atau Kuiper Belt. Kemudian benda-benda yang lebih kecil lagi disebut meteorit, yaitu pecahan-pecahan dan serpihan asteroid yang hancur yang bertebaran di seluruh ruang tata surya. Asteroid adalah batuan tata surya yang keras dan pejal. Kalau komet, dia terdiri dari air yang membeku, bercampur debu-debu dan kerikil-kerikil, ditambah dengan gas-gas karbon dioksida dan metana, di mana komet ini semacam gumpalan es yang di dalamnya mengandung gumpalan debu dan kerikil-kerikil yang juga terdapat gas karbon dioksida dan metana. Inilah teori terbentuknya tata surya kita yang disebut dengan teori nebula. Lalu bagaimana kaitannya dengan adukan? Terkait dengan proses terbentuknya tata surya yang sudah kita bahas tadi, di mana dikatakan bahwa cikal bakalnya adalah kabut asap panas. Adukan adalah juga kabut asap panas yang datangnya dari luar angkasa atau langit, sebagaimana dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 11. Dengan demikian dapat kita tarik satu pemahaman bahwa semua benda-benda yang ada di ruang tata surya berasal dari kabut asap, yaitu adukan. Dengan kata lain, ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, maka terkait ayat ini bahwa semua benda-benda langit tersebut adalah berasal dari adukan. Setelah pemahaman kita sampai kepada bahwa semua benda-benda di tata surya ini adalah adukan, termasuk juga planet bumi, untuk lebih runtuhnya maka kita coba untuk memetakan atau menyambungkan dua ayat tersebut, yaitu surat adukan ayat 10 dan surat Fussilat ayat 11. Kita urutkan dari surat Fussilat ayat 11 terlebih dahulu, baru kemudian surat adukan ayat 10. Sahabat sekalian, jika kita perhatikan kembali surat Fussilat ayat 11 tersebut, maka kita akan melihat apa yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut, yang artinya kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa adukan atau kabut asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Pada proses penciptaan awal, Allah memfirmankan kepada adukan dan bumi. Di sini jelas ada keterkaitan erat antara adukan dan bumi yang mendapat perintah Allah akan suatu perkara, di mana boleh dikatakan perkara tersebut sangat berat karena Allah menggunakan kata karhan, ya, yang artinya terpaksa. Namun adukan dan bumi sebagai makhluk memilih mematuhi perintah yang berat tersebut, dan perintah ini terkait dengan kalimat datanglah kamu berdua, di mana kata ini memiliki dua makna. Yang pertama sebagai penguat kata fartakib yang artinya tunggulah. Kemudian makna yang kedua adalah saling mendatangi atau yang satu mendatangi yang lain. Dari pahaman awal tersebut, maka perhatian kita terstimulasi dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang pertama, perintah apakah yang Allah maksudkan? Dan pertanyaan yang kedua,
kapan realisasi bentuk konkretnya dari perintah tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, terkait dua aktor yaitu adukan dan bumi, bagaimana mekanisme dan peran keduanya dalam perintah tersebut. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, mari kita lihat surat Ad-Dukhan ayat 10 yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa adukan yang tampak jelas. Menjawab pertanyaan pertama yaitu, perintah apa yang Allah maksudkan? Dalam ayat ini disebutkan ketika langit membawa adukan. Dari sudut pandang astronomi yaitu teori nebula yang sudah kita bahas tadi terkait kalimat ketika langit membawa adukan. Kata membawa terkait teori nebula di mana langit yang berupa kabut asap yang berputar dan bergerak turun ke pusat gravitasi. Dengan demikian dapat diasosiasikan perintah tersebut adalah turunnya adukan dari langit ke bumi. Ini terkait kalimat datanglah kamu berdua. Namun jika kita cermati kembali, kalimat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah sebagai penguat kata tunggulah, dan makna yang kedua adalah saling mendatangi atau yang satu mendatangi yang lain. Dalam hal ini adukan dan bumi. Jadi terkait menjawab pertanyaan pertama tersebut dengan hujah surat Fussilat ayat 11 tersebut, bahwa perintah dimaksud adalah bisa jadi bumi yang mendatangi adukan atau sebaliknya. Dan jawaban ini masih butuh ayat yang lain untuk kejelasan lebih lanjut. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua yaitu kapan realisasi perintah tersebut. Jawaban untuk pertanyaan ini mengenai waktu. Untuk itu kita kembali melihat pada surat Ad-Dukhan ayat 10. Tunggulah pada hari ketika. Kalimat ini memberikan isyarat bahwa terkait waktu kapan realisasinya perintah tersebut, maka sangat erat dengan makna dari kata tunggulah dan kata ketika. Kata-kata tersebut bermakna waktu di depan, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Namun jawaban ini juga masih membutuhkan ayat yang lain untuk penjelasan lebih lanjut. Sahabat sekalian, Al-Quran adalah petunjuk umat akhir zaman. Maka redaksionernya atau pronounsnya dalam informasi terkait waktu secara garis besar adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, waktu yang lalu, yaitu informasi yang menceritakan kesudahan orang-orang terdahulu. Kedua adalah waktu sekarang. Ini terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang. Dan ketiga adalah waktu yang akan datang, yaitu peristiwa yang erat menunjuk kepada peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena alam terkait dengan menjelang hari kiamat, dan juga menunjuk kepada waktu berlangsungnya kiamat dan akhir dari akhirat itu sendiri. Kajian-kajian kita tentang tanda-tanda akhir zaman ini termasuk ke dalam kategori rentang waktu menjelang hari kiamat dan waktu berlangsungnya kiamat. Kemudian menjawab pertanyaan ketiga yaitu bagaimana mekanisme dan peran dari adukan dan bumi pada peristiwa turunnya adukan tersebut. Surah Ad-Dukhan ayat 10 ini adalah satu rangkaian hingga ayat ke-17 yang menceritakan kedurhakaan umat kepada risalah Rasulullah. Namun yang menariknya dari rangkaian ayat tersebut adalah Allah menyisipkan satu ayat yang berkonotasi peringatan tentang hari akhir, yaitu pada ayat ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Pada ayat ini Allah kembali memperingatkan tentang satu hari di mana di hari itu akan terjadi peristiwa besar yang sangat mengerikan. Kata menghantam pada ayat ini menggambarkan sebuah tumbukan besar antara dua benda atau lebih. Terkait pertanyaan ketiga yaitu bagaimana mekanisme dan peran adukan dan bumi pada peristiwa turunnya adukan tersebut, ada baiknya kita melihat asbabun nuzul dari surat Ad-Dukhan ayat 10 tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa agar mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang. Setelah keadaan ini lama berlangsung, orang-orang melihat ke langit dengan berharap melihat tanda-tanda akan turun hujan. Maka Allah menurunkan ayat ini, surah Ad-Dukhan ayat 10, sebagai ejekan atas perbuatan mereka. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Mereka berkata, ya Rasulullah, mohonkanlah hujan bagi kami, kaum Mudar.
karena kami sudah sangat menderita. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Ad-Dukhan ayat 15, yang menegaskan bahwa mereka akan kembali sesat setelah mereka memperoleh kemewahan. Mereka pun kembali pada keadaan semula. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-16, yang menegaskan bahwa mereka akan mendapat siksa Allah yang keras. Dari asbabun nuzul tersebut, satu kata kunci pentingnya adalah bahwa untuk umat yang ketika terjadi kedurhakaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam skala merata di muka bumi ini, dan terkhusus di akhir zaman ini, yaitu kedurhakaan terhadap risalah Islam, maka akan Allah turunkan siksa yang keras. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Namun dari sudut pandang terkait kata tunggulah, ini menunjuk kepada siksa tersebut belum terjadi. Dengan demikian menjadi jelas bahwa siksa dimaksud akan terjadi pada rentang waktu menjelang hari kiamat dan waktu berlangsungnya kiamat. Pembahasan kita tentang teori nebula merupakan sebagian jawaban untuk pertanyaan ketiga ini. Bagaimana mekanisme dan peran Ad-Dukhan dan bumi pada peristiwa turunnya Ad-Dukhan tersebut. Mekanisme terjadinya adalah terkait dengan kata tunggulah dan kalimat datanglah kamu berdua, bahwa perintah dimaksud adalah bisa jadi bumi yang mendatangi Ad-Dukhan atau sebaliknya. Sedikit tentang teori nebula. Nebula adalah kata dari bahasa Latin yang berarti awan. Teori nebula awalnya dicetuskan pada tahun 1755 oleh seorang filsuf asal Jerman bernama Immanuel Kant. Informasi ini saya lansir dari Encyclopedia Britannica. Immanuel Kant beranggapan bahwa sebuah nebula atau awan yang berotasi dengan lambat dan perlahan-lahan, kemudian tertarik oleh gaya gravitasinya dan membentuk tata surya. Teori Kant ini didukung oleh seorang astronom dan ahli matematika asal Prancis bernama Pierre-Simon Laplace. Saya juga melansir dari NASA Solar System Exploration. Pada 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya kita hanya berupa nebula atau awan padat gas yang berisi debu-debu bintang. Awan gas ini berputar dengan lambat namun terus-menerus membentuk nebula matahari. Secara perlahan membentuk gaya gravitasi di inti nebula. Gaya gravitasi tersebut menarik partikel-partikel debu dan gas nebula menjadi semakin mendekat, membentuk suatu cakram atau disk. Cakram tersebut berotasi semakin cepat dan membuat inti nebula semakin padat. Sedikit mengulas ke belakang, saya lansir dari NASA Space Place tentang teori Big Bang. Big Bang diawali dengan dikemukakannya ide seorang astronom bernama George Lemaitre pada tahun 1927. Lemaitre bertanggapan bahwa alam semesta dimulai dari satu titik yang kemudian mengembang menjadi besar secara terus-menerus sehingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. Pendapat Lemaitre kemudian dikuatkan oleh penemuan Edwin Hubble pada tahun 1929. Hubble menemukan bahwa galaksi di sekitar Bima Sakti saling menjauhi satu sama lain secara terus-menerus. Jika galaksi terus-menerus menjauhi satu sama lain, berarti benarlah bahwa alam semesta ini semakin berkembang atau mengembang semakin besar setiap waktunya. Hal ini juga berarti alam semesta pernah sangat kecil sebelum akhirnya menjadi sebesar seperti sekarang ini. Dalam konteks sunatullah makhluk, bahwa semua makhluk itu hidup, termasuklah juga jagat raya beserta isinya yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah, yang berarti dia juga hidup, dengan indikasi sebagaimana penemuan-penemuan para ahli astronomi tersebut yang mengatakan alam semesta atau jagat raya itu mengembang. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana datangnya kehidupan di muka bumi? Jawaban yang paling tepat secara harfiah untuk pertanyaan ini, kemungkinan besar kehidupan di bumi ini berasal dari langit, karena langit atau lapisan-lapisan atmosfer bertanggung jawab terhadap udara dan iklim yang memungkinkan adanya kehidupan. Lalu dari mana asalnya atmosfer? Proses terbentuknya atmosfer bumi, saya lansir dari Smithsonian Environmental Research Center, menjelaskan ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu dari campuran gas dan material padat di tata surya. Kala itu belum ada atmosfer yang menyelimutinya. Di sekeliling bumi saat itu kemungkinan hanya ada hidrogen dan helium, gas sisa pembentukan planet.
Molekul hidrogen dan helium di langit bergerak cepat karena bumi sangat panas. Gas-gas ini tidak terpasang di langit bumi dan mengambang bebas di tata surya. Gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi antara lain uap air H2O, metana, amonia atau NH3, dan karbon dioksida, di mana karbon yang dihasilkan gunung api jutaan tahun yang lalu jumlahnya 10 hingga 200 kali lipat lebih banyak dari kandungan karbon di atmosfer hari ini. Setelah 500 juta tahun atmosfer terbentuk, karena proses inilah menjadikan permukaan bumi lebih dingin dan lebih padat. Dengan demikian, air hujan bisa tertampung di permukaan bumi. Kemudian air yang tertampung tersebut juga menampung oksigen. Saat itu oksigen belum ada di udara, namun berkat organisme berukuran mikro yang bernama cyanobacteria, oksigen yang terkandung di dalam air tersebut lepas ke udara bebas, hasil dari proses berfotosintesisnya cyanobacteria tersebut. Oksigen yang tadinya kurang dari 2% bertambah menjadi 21% seperti sekarang ini. Oksigen menyingkirkan kabut metana yang menyelimuti bumi. Karena oksigen tersebut, langit bumi menjadi berwarna biru cerah. Karbon dioksida di atmosfer juga menurun. Amonia juga habis terbakar sinar matahari, membuat atmosfer didominasi nitrogen dan hidrogen. Massa hidrogen yang ringan membuat hidrogen terbang makin jauh dari bumi dan lepas ke luar angkasa. Sahabat sekalian, ulasan tentang penciptaan alam semesta dan munculnya kehidupan ini adalah peristiwa besar yang erat kaitannya dengan penjelasan ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma natwis samaa'a katayyi sijjili kama bada'na awwala khalaqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. yang artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Surah Al-Anbiya ayat 104. Pada ayat ini poin menariknya adalah pada kalimat begitulah kami akan mengulanginya lagi. Proses pengulangan adalah sebuah proses kembali kepada awalnya atau siklus dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada kembali. Terkait tema kajian kita kali ini tentang ad-dukhan yang semula berawal dari debu langit kemudian menjadi benda-benda langit, diantaranya bumi. Terkait tema kajian kita ini, lalu ke depan bergerak menuju kepada kehancuran menjadi debu kembali. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan ad-dukhan dalam bentuk batu-batu luar angkasa yang turun dalam bentuk badai berbatu, menghujani bumi dan menghancurkan semua kehidupan di muka bumi. Ayat ini selain memperingatkan akan datangnya ad-dukhan, bukan hanya berupa kabut asap, tapi juga batu-batu luar angkasa. Ayat ini juga mengisahkan kejadian serupa di zaman dinosaurus, bagaimana hewan-hewan raksasa tersebut dipunahkan dengan menurunkan ad-dukhan ke bumi. Menurut catatan sejarah, ad-dukhan yang jatuh ke bumi hanya satu buah meteorit berdiameter sekitar 1 km. Namun dampak dari peristiwa itu, semua spesies hewan raksasa dinosaurus punah. Lantas bagaimana jika yang Allah turunkan itu dalam bentuk badai meteor, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nazir. yang artinya, atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan. Surah Al-Mulk ayat 17. Jadi dari kajian kita tersebut maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa ad-dukhan itu bukan sebagaimana pendapat-pendapat yang ramai dianut, tapi ad-dukhan itu adalah serbuan batuan-batuan dari luar angkasa yang mendatangi dan menyerbu bumi dengan berupa hantaman-hantaman yang keras, mengakibatkan kerusakan dan kebakaran hebat di muka bumi. Secara ilmu astronomi, ad-dukhan dalam bentuk bebatuan luar angkasa ini bisa saja berasal dari gerombolan asteroid dari sabuk asteroid, atau gerombolan gugus bintang yang disebut meteorit, atau dari gerombolan komet yang ada di Kuiper Belt. Karena bebatuan luar angkasa itu adalah gerombolan asteroid, komet, dan meteorit, dan kesemua bebatuan itu berasal dari ad-dukhan.
Hantaman bebatuan tersebut tentunya akan mengakibatkan juga bumi diselimuti kabut asap beracun akibat reaksi panas yang terjadi ketika bebatuan tersebut menghantam lautan dan sungai-sungai. Lalu apakah ini akan terjadi sesaat sebelum kiamat, atau apakah setelah peristiwa ini akan ada fenomena susulan berikutnya? Maka untuk itu kita perlu melakukan penelusuran selanjutnya. Inti dari kajian kita ini adalah saya hanya ingin mengajak sahabat semua di forum ini khususnya untuk meluruskan keyakinan kita dengan cara memverifikasi semua informasi adukan yang beragam itu dengan melakukan penelusuran sehingga keyakinan kita senada dengan informasi yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Semoga Allah meridhoi kajian kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian berikutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.